Halo, apa kabar? Bung Rocky, Presiden Jokowi kembali eh, dari dari Uni Emirat Arab ya tadi pagi gitu ya. Dan waktu itu kan kemarin kita bahas yang soal Kompas menyebutnya ini sebagai untuk melihat hilal, hilal di investasi di IKN gitu. Tapi kalau saya simak dari penjelasan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kelihatannya nggak ada itu investasi yang gede gitu yang katanya yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Karena yang ada justru yang gede itu investasi di bidang pariwisata. Itu bersama dengan Menteri Menek BUMN Erick Thohir yang menyertai Pak Jokowi ada 3 miliar US dollar. Sementara untuk IKN disebutkan memang akan ada sudah ada MOU soal pembangunan financial center. Jadi nggak ada investasi yang gede-gede banget itu dan itu pun dengan catatan MOU itu loh. Ya itu kemarin kita bahas itu karena tiba-tiba berita besar tuh Hmm. Jokowi berangkat ke Dubai itu bersama Erick Thohir. Lalu kita anggap bahwa apa yang mau dicari di situ. Jadi kelihatannya akhirnya ternyata bahwa Jokowi nggak dapat apa-apa tuh. Bahkan statusnya MOU tuh. Jadi Jokowi pergi menunggang badai, pulang menunggang angin. Kira-kira begitu tuh. Membawa pulang angin. Ya. Kan kita mau lihat sebetulnya apa sebetulnya misi Jokowi ke situ tuh yang seharusnya nggak perlu dia lakukan tuh biarkan pemerintahan baru itu yang nego tuh dan Hmm. itu yang akhirnya terbukti bahwa Erick Thohir mampu untuk ya sedikit ngakali lah bawa Hmm. Jokowi ke situ Hmm. tetapi yang dia bawa pulang bukan proyek IKN tapi Hmm. proyek pariwisata tuh nah Hmm. tentu juga Erick mengerti bahwa ya lebih baik deal dengan soal-soal yang real daripada deal dengan soal-soal yang masih jauh tuh bahwa prospeknya itu IKN tuh. Nah Hmm. itu pentingnya kita membaca kalau setiap kali Jokowi pergi ke luar negeri itu dia pasti ditipu sebetulnya atau menipu dirinya sendiri itu karena ambisi dia ada IKN 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 dia nggak peduli bahwa ada hal-hal lain yang mesti diaktifkan. Saya lagi mondar mandir ke banyak daerah misalnya saya kasih contoh saya mondar mandir ke berbagai provinsi untuk mencari tebing alam untuk kita jadikan Hmm. tempat pusat rekreasi itu karena saya Hmm. ngurus panjat tebing jadi sayang tuh banyak tebing yang sebetulnya bisa jadi objek rekreasi pariwisata sekaligus objek untuk melatih atlet-atlet sama Ya. dengan Pemda tuh Hmm. karena saya mau bikin 100 tebing di Indonesia mau dibikinkan buku supaya ada di bandara-bandara internasional sehingga turis masuk ke Indonesia dia lihat oke bukan sekedar laut tapi ada tebing alam di situ. Hmm. Nah hal semacam ini kan mestinya dipikirkan Jokowi itu, tapi Jokowi cuma mau memikirkan IKN. Dia nggak bisa melihat bahwa potensi Indonesia di bidang pariwisata itu harusnya itu yang dijadikan sumber pendapatan baru negara tuh. Nah Erick Thohir berpikir lebih taktis tuh. Dia mungkin tahu bahwa ini setelah potensi perang dunia ketiga itu reda, orang kembali akan cari pariwisata tuh. Nah Erick lebih bermutu sebetulnya cara berpikirnya. Tapi Hmm. tentu Erick mesti punya cara supaya Jokowi merasa Erick Thohir juga ingin mengkaitkan IKN itu dengan Dubai. Nah, Dubai punya economic intelligence sendiri untuk melihat yang itu nggak ada prospek di situ tuh ya dijanjikanlah kecil tuh akan ada financial center di situ itu artinya yang bukan IKN dalam investasi sektor real di situ kan karena Hmm. soal kantor apa namanya untuk mengelola keuangan internasional misalnya, oke berkantor di IKN tuh. Tetapi sekali lagi Jokowi pulang membawa angin akhirnya tuh. Nah itu sebetulnya yang berita buruk lagi atau berita baik bahwa Jokowi nggak kapok-kapok tuh. Bahwa nggak ada inspektor asing yang mau masuk ke Indonesia untuk IKN khususnya. Kalau politik belum stabil, kalau arah pemerintahan Pak Prabowo belum diperlihatkan. Yang kedua, nggak ada investor yang mau masuk karena indeks korupsi kita itu tetap dianggap negara koruptor. Ngapain masuk ke sini? Itu hilang nanti di birokrasi investasinya. Ya, 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 ya. Nah, ini juga yang menarik. Kemarin itu ada seorang advokat Alvin Lim ini memang ini advokat yang kontroversial dan dia pemberani lah dikenal seperti itu. Dia melaporkan salah satu anggota One Team Press Gandhi Sulistyo ini dia adalah petinggi Sinarmas yang pernah menjadi duta besar Indonesia di Korea dan sekarang ditarik menjadi One Team Press-nya Pak Jokowi. Katanya ini ada kemudian dugaan ada APBN yang diinvestasikan ke Sinarmas dan kemudian Sinarmas itu menginvestasikan kembali ke IKN. Begitu itu yang jadi yang dia dilaporkan. Nah, ini kalau betul seperti yang dilaporkan oleh Alvin Lim ini juga menarik. Ini menarik juga dan ini bisa jadi skandal baru itu Bung Rocky demi ambisi Pak Jokowi.
Dari segi teori konspirasi yang mungkin Alvan Lee ingin memperlihatkan bahwa ada tukar tambah di belakang layar tuh. Hmm. Tetapi bagi publik dari awal publik mencurigai itu tuh Ya, ya. bahwa perusahaan-perusahaan besar ini diajak berinvestasi tetapi bukan dengan uang pribadi, uang Ya. perusahaan, tapi uang negara juga. Jadi apa bedanya dengan jadi maklar aja di situ kan? Tetapi sekali lagi ini ada tukar tambah politik di situ untuk meyakinkan bahwa ada investasi asing masuk, unsur investasi yang masuk di situ dan pertama-tama sebagai pemancing adalah investasi dalam negeri supaya Ya. internasional melihat oh, oke itu bagus tuh karena bahkan perusahaan besar dalam negeri itu mau melakukan investasi dan kalau diusut misalnya apakah uang dia bukan itu uang uang APBN disuntikkan ke situ lalu disuntikkan ke IKN tetapi kita biarkan dulu ini Pak Alvin Alvin Lim. ini Ya. melakukan ya Alvin ya namanya Alvin Lim, bukan Lee. Alvin Alvin Lim Lee beda. ini Ya. Ya. Alvin Lim ini melakukan upaya untuk meneliti itu dan itu akan jadi pola baru untuk kita ketahui bahwa banyak PSN yang sebetulnya itu semacam cover aja Hmm. padahal sebetulnya di dalamnya ada cashback untuk kepentingan pencitraan bahwa ada investasi. Tapi karena bayangin kalau 20 triliun disuntikan pada Sinarmas, lalu diklaim itu sebagai investasi, itu artinya jeruk nanam jeruk di situ kan itu intinya. Ini menarik jadinya sekarang ya. Ada dua orang setidaknya yang mulai mempersoalkan IKN dan kaitannya dengan PSN yang diberikan kepada PIK dan BSD ya, Bung Rocky. Satu Said Didu yang sudah sejak awal dia dia turun ke lapangan terus dan sekarang tambah lagi dengan Alvin Lim. Ini dia juga saya lihat ini membuat video dari Pantai Indah Kapuk juga dan dia juga menjelaskan soal ini. Nah, ini tentu tugas KPK sekarang ini dalam masa transisi ini penting dan dari sisi Pak Jokowi, saya kira ini yang membuat Pak Jokowi makin khawatir dan tidak mau lepas terus dari cawe-cawe pemerintahan karena kalau lepas dari cawe-cawe pemerintahan ini kan banyak kasus yang dibongkar ini oleh KPK juga. Jadi bagus juga Alvin Lim memulai itu supaya kita tahu bahwa korporasi selalu ingin cari shortcut untuk Ya. dapat lahan segala macam. Tetapi ini kan negara yang harus kita tagih. Negara punya kekuasaan, dia bisa menertibkan kapital. Jadi negara yang salah kenapa kasih izin sebelum ada AMDAL misalnya. Hmm. Diperiksa aja. Seandainya pun ada kebutuhan untuk investasi di situ, ya jangan negara yang jadikan swasta itu sebagai tempat menampung investasi negara atau uang negara di situ kan. Pantai Indah Kapuk misalnya, periksa aja apakah amdalnya bagus, apakah mangrove-mangrove di situ itu berantakan, apakah status tanah rakyat itu betul-betul dirampas kan ini yang kita maksudkan supaya lawyer juga bisa mulai memeriksa itu soal ketegasan ketegasan regulasi soal kemungkinan manipulasi undang-undang segala macam kan itu mesti diperiksa di situ. Tetapi di dalam banyak soal sejak Orde Baru, negara itu mensponsori kegiatan-kegiatan ilegal justru atau pemalsuan-pemalsuan regulasi. Hmm. Jadi negara yang bertanggung jawab di situ tuh. Pak Setino tentu mengerti bahwa ada hak rakyat yang ditelantarkan. Tetapi rakyat tidak mungkin bergerak di situ atau memprotes. Mesti ada lembaga yang meneliti itu dan menunjukkan bahwa itu artinya dari awal negara mensponsori perusahaan lingkungan, negara mensponsori pengambil alihan lahan. Kan ini mesti dibuktikan itu. Negara tidak memberi jaminan bahwa AMDAL di situ bagus. Kalau AMDALnya udah bagus ya nggak ada soal lagi sebetulnya kan. Kalau situasi di PIK itu berjalan secara legal ya nggak ada soal tuh. Kalau hak saya untuk pergi ke pantai di sepanjang PIK itu tidak dihalangi oleh korporasi yang ada soal. Ya. Tetapi kita mesti ingat bahwa undang-undang dasar kita itu memungkinkan korporasi melakukan akumulasi itu. Karena disebut di situ bahwa pemain ekonomi Indonesia adalah korporasi, BUMN, dan koperasi. Nah, seringkali justru BUMN yang bermasalah. Karena BUMN kerjasama dengan korporasi untuk ngakali regulasi. Kan itu intinya kan. Jadi Ya. kita mesti jujur mengatakan bahwa ini problem konflik agraria, problem lingkungan ini timbul akhirnya karena ketidakjelasan status dari seseorang yang harusnya melakukan penertiban regulasi itu presiden. Kan ini kita lihat tuh
betapa timpang nih hukum ini bisa dibatalkan oleh hukum itu, lobby politik bisa menghasilkan regulasi baru, kan itu Ya. intinya di situ. Nah, tetap isu-isu semacam ini sebaiknya diriset dengan baik lalu dilaporkan aja ke KPK. Jadi ada fasilitas di situ. Kalau kita nunggu semacam ya keresahan sosial itu lain lagi, itu berhubungan dengan status Pak Presiden Jokowi yang gagal untuk menghasilkan rasa aman pada rakyat di sepanjang pantai utara, rasa aman pada penduduk lokal di Kalimantan, kan semua itu soal-soal yang menyangkut etika publik. Ya. Dan kalau ini kan kasus-kasus ini menunjukkan betapa karena ambisi Presiden Jokowi untuk membangun IKN itu dan kemudian ya segala macam cara dia lakukan bahkan termasuk ini kan soal ini melanggar akal sehat. Selain saya kira soal dari sisi peraturan pemerintah masih dipersoalkan juga bagaimana mungkin ada perusahaan swasta kemudian dapat status PSN begitu. Dan proyeknya juga nggak ada kaitannya dengan strategi samad begitu loh, dengan urusannya apa gitu sebenarnya kalau perumahan. Kemudian juga, ya dua-duanya sebenarnya perumahan semua kan? Ya itu yang kita maksud, bahwa kepanikan Pak Jokowi itu membuat dia izinkan semua hal itu. Yang Hmm. pokoknya mereka yang mau nyumbang ke IKN itu oke, gue kasih fasilitas, mau jadi PSN ke NPS segala macam tuh nggak ada soal bagi Jokowi. Tetapi dia jadi soal kalau kita lihat ambisi Jokowi ini memberantakkan keadilan sosial, menyebabkan keangkuhan dari korporasi itu tumbuh menjadi-jadi itu. Padahal sebetulnya kalau dilakukan dengan tertib ya nggak ada masalah juga. Jadi sekali lagi ambisi Jokowi menyebabkan kita harus berhadapan dengan banyak banyak aspek ketidakadilan sosial kan. Nah itu yang penting saya terangkan, bahwa semua hal itu ada tanggung jawab Jokowi pada akhirnya begitu tuh. Jadi mau berkelahi dengan siapa? Berkelahi dengan Jokowi. Lo dia presidennya, kan dia yang mengatur sistem regulasi itu kan. Jadi duel terakhir adalah antara keadaan arogansi Presiden Jokowi yang menginginkan reputasi dia diingat melalui IKN, dan keadaan rakyat yang dilemahkan oleh regulasi-regulasi sehingga konflik agraria akan berlanjut terus. Di mana? Di era Pak Jokowi, Pak Prabowo nanti. Jadi bukan Pak Prabowo itu betul-betul di pundaknya itu mungkin Pak Prabowo mesti punya 20 pundak itu supaya bisa mengatasi masalah ini. Sementara dia harus berkejaran dengan tuntutan internasional supaya kabinet segera diumumkan, karena dunia internasional mau tahu arah Ya. ekonomi Indonesia kemana tuh, sifat dari Menteri Keuangan itu ke arah mana, ke arah monetaris atau ke arah fiskal kan. Hmm. Semua itu jadi masalah konseptual yang mesti diterangkan oleh Pak Prabowo di era yang atau di waktu yang sangat dekat ini supaya spekulasi-spekulasi berhenti. Ya. Selama itu belum bisa diucapkan, ya tentu Jokowi masih akan cawe-cawe dengan segala segala kepentingan dia. Nah, soal IKN saya kira ini waktunya sudah tutup buku ya, Bung Rocky. Upaya terakhir melihat hilal di Dubai itu upaya terakhir ya, tidak akan ada upaya lain ya, Bung Rocky ya. Oke. Ya itu yang kita sebut tadi, presiden pergi menunggang badai dan pulang bawa angin. Yes, oke. Kita nolkan semua, Bung Rocky.